Pijat menjadi salah satu media penyembuhan secara tradisional. Seseorang menjadi tukang pijat melalui proses belajar atau mendapat kemampuan turun-temurun dari leluhurnya. Lukman, salah seorang tukang pijat di kota Probolinggo, termasuk yang mendapat kemampuan memijat melalui proses belajar. Rumah pijat Lukman diberi nama Ashifa. Lokasinya di Jalan Taman Cendana, nomor 14, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Kamis petang 7 Juli 2022, Tada Today TV menjumpai Lukman. Juru pijat ini mengenakan udeng sebagai ciri khasnya. Lukman menyatakan sepakat apabila pijat disebut sebagai bagian dari budaya tradisional. Sebab mempelajari pijat bukanlah hal yang mudah. Pijat harus menjadi warisan leluhur yang patut dilestarikan. Seperti halnya Lukman, ia mempelajari ilmu pijat dari pamannya. Ceritanya, ia yang masih berusia belia pernah mengalami kecelakaan, sehingga patah tulang. Saat itu, ia tidak menemukan pengobatan yang bisa menyembuhkannya, kecuali pemijatan dari pamannya. Sontak, ia terkejut. Ternyata, tak perlu berobat ke dokter dengan mahal. Melalui perantara tangan manusia, penyakitnya juga bisa sembuh. Sejak itu, Lukman penasaran dengan ilmu pijat. Akhirnya ia belajar pada pamannya. Nah, setelah berusia 17 tahun, akhirnya ia diperbolehkan untuk mempraktekkan ilmu yang diajari oleh pamannya. Lukman yang saat itu juga tergabung di olahraga bela diri karate, memanfaatkan ilmu yang ia dapat. Setiap ada temannya yang mengalami cedera, Lukmanlah yang menyembuhkannya. Seiring berjalannya waktu, ia harus melanjutkan studinya di Malang. Namun sebab rasa cintanya terhadap ilmu pijat, di Malang ia juga mempelajari ilmu pijat melalui buku-buku. Setiap libur semester, ia pulang ke Probolinggo membantu pamannya sebagai praktek dari ilmu yang Lukman pelajari. Melihat kelihayan dan ketekunan keponakannya itu, paman Lukman menyarankannya untuk membuka rumah pijat. Tepatnya di tahun 2002 yang kini menjadi rumah pijat Ashifa. Pasiennya beragam, mulai dari usia bayi hingga usia lanjut. Saat dikunjungi Tada Today TV, Lukman memijat seorang bayi. Berbagai metode pijat Lukman tawarkan. Paling banyak ia melayani pasien yang menderita urat atau syaraf kejepit. Perharinya, Lukman membatasi pemijatan hingga 7 pasien. Usia Lukman sekarang sudah kepala 5. Tak seperti saat masih muda, Lukman kini merasa tak mampu jika harus memijat terlalu banyak. 35 tahun sudah Lukman menjadi tukang pijat. Bagi Lukman, mempelajari ilmu pijat memang mudah. Yang sulit adalah mendapatkan ilmu tenaga dalam. Menurutnya inilah yang membedakan tukang pijat dahulu dan sekarang. Lukman menuturkan tukang pijat tidak sembarangan mengurut urat pasien. Ia harus mencari titik yang tepat dari 12 titik yang berada di tubuh manusia. Setelah menemukan titik yang benar, tukang pijat menyugesti pasien. Ini supaya energi tenaga dalam tukang pijat bisa tersalurkan pada pasien. Nah, biasanya di masyarakat ada istilah jodoh ke seseorang tukang pijat. Berarti sugesti yang dilakukan berhasil. Lukman mengatakan memang tidak mudah mempelajari ilmu tenaga dalam. Ia juga membutuhkan 40 tahun, bahkan hingga saat ini mempelajari ilmu tenaga dalam. Sebab ia berniat seumur hidup menjadi tukang pijat. Ia tak mau masyarakat Probolinggo memiliki pemikiran menyerah mendapat kesembuhan penyakit yang dideritanya. Dulu saya ngajar bela diri kan, saya ngajar karate sama silat. Jadi biasa nanganin murid-murid yang keseliu-keseliu itu. Oh begitu. Murid yang keseliu-keseliu itu kesempatan bagi saya untuk untuk mempraktekkan ilmu yang saya pelajari dari paman dulu. Waktu saya masih SMP, SMA itu. Terus waktu kuliah di Malang itu, setiap beli buku kuliah kalau ke Gramedia itu ada buku pijat, saya mendahulukan buku pijatnya dulu gitu. Akhirnya lebih banyak buku pijat daripada buku kuliah. Oh begitu. Sampai orang tua tuh kaget, kok di kos-kosan banyak buku pijat, kamu jadi sarjana, jadi dukun. Saya bilang dua-duanya. Kalau keluhannya Pak, keluhan pasien paling banyak? Sekarang yang lagi ngetren saraf kejepit. Saraf kejepit. Iya. Itu jenengan berarti medianya cuma tangan? Iya, pakai tangan saya. Nah itu gimana itu? Kok bisa begitu Pak? Ya, yang membedakan tukang pijat dengan tukang pijat yang lain itu tenaga dalamnya. Gitu loh.
kalau ilmu pijit kan bisa dipelajari, ya kan? Kita ikut pelatihan 2 hari, orang udah merasa pinter bisa mijet. Gitu. Tapi kan kalau tenaga dalam yang kita gunakan pernapasan segitiga, isep tahan lepas, kita perlu 20 tahun untuk belajar itu. Sedangkan saya sudah lebih dari 40 tahun belajar tenaga dalam gitu. Jadi pada saat kita menyentuh pasien, itu ada energi yang masuk ke tubuh kita. Ada apa, Pak? Energi yang masuk. Oh, energi. Oh. Itu tujuannya menyeimbangkan. Oh, begitu. Nah, kan kalau sakit kepala hanya disentuh aja sini sarafnya, langsung hilang sakitnya. Karena ada energi yang kita masukkan. Gitu. Energi apa? Itu magnet tadi itu, nah magnet yang ada di telapak tangan kita itu, hasil pernapasan kita itu. Itu yang membedakan kelompok pijat satu dengan yang lainnya. Dan itu tidak semua orang bisa mempelajari dengan cepat begitu. Iya, kalau ilmu pijatnya bisa pelajari seminggu udah bisa. Kalau ilmu dalamnya perlu waktu minimal 20 tahun baru bisa menguasai tenaga dalam dengan baik. Seperti jenengan begitu. Enggak, saya nggak tahu, bukan sudah menguasai, masih belajar kan? Masih belajar. Masih belajar. Karena saya seumur hidup nanti tetap menekuni pijat ini. Meskipun sudah terbatas, kalau dulu bisa mijat lebih 10 orang, sekarang sehari hanya dibatasi 7 orang karena faktor usia kan. Oh, perharinya begitu, Perharinya Pak? hanya 5-7 orang karena ginjalnya sudah nggak mampu, jadi karena usia 53 tahun. Mungkin saya waktu itu SMP kecelakaan PT Engkol teman-teman kursus bahasa Inggris. Terus saya mijat kemana-mana nggak sembuh, nggak sembuh, terus dendam. Saya harus bisa mijat, masa di Probolinggo ada tukang mijat yang pentos, yang pentos itu. Pentos. Tuh, jadi saya minta belajar ke mama. Nah ya mas sebenarnya setengah hati makanya ngajari saya, karena dia ingin diwariskan ke anaknya sendiri. Tapi ternyata anaknya sendiri aja perempuan semua. Itu. Oh, alah. Jadi tahun 2002 saya buka di sini. Kalau dulu kan pulang kerja, pulang kuliah mijet kan. Saya tahun 2002 saya nggak kerja lagi, fokus mijet di sini tahun 2002. Terus tahun 2008 saya buka di Taman Manula, di Taman Manula. Karena orang kan butuh proses kan, sama dengan orang ada sekolah SD, ada sekolah SMP, SMA dan sebagainya. Dan tukang pijat juga ada stratanya juga kan, kemampuannya sebagainya. Jadi kenapa orang tuh, oh di sana jodoh, di sana kok tidak tidur dan sebagainya gitu. Ternyata dibawa ke sini, ternyata hanya beberapa kali sembuh. Karena saya sudah pijat kemana-mana, orang sudah pijat 7 kali, ini yang 8 kalinya. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Ya kebetulan mereka juga pijat kampung kan, gitu. Hanya asal nurut kan, gitu. Kalau kita kan sesuai anatomi tubuh, gitu. Dan kita basicnya dari bela diri kan, udah bisa belajar teman-teman yang keseliu-keseliu itu. Itu dari kebiasaan, faktor kebiasaan. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.